Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutmainna dengan nomor NIM 42620055. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memaparkan sedikit mengenai materi yang ada pada pertemuan keempat, yaitu dengan judul elemen rangkaian listrik. Kita mulai ya. Yang pertama itu mengenai elemen aktif. Jadi, elemen aktif ini adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada mata kuliah ini, rangkaian listrik yang akan dibahas ini ialah elemen aktif, di mana elemen aktif ini ialah sumber tegangan dan sumber arus. Nah, yang pertama itu mengenai sumber tegangan, yang seringkali juga disebut dengan voltage source, di mana sumber tegangan ini adalah sumber tegangan ideal yang merupakan suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap dan tidak tergantung atau bergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Nah, di dalam sumber tegangan ideal itu terdapat sumber tegangan bebas, yang itu sumber tegangan yang mempunyai sifat khusus, di mana harga tegangannya itu tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri. Nah, ini gambar simbol tegangannya, simbol tegangan bebas. Yang kedua itu sumber tegangan tak bebas. Ialah sumber tegangan yang nilainya itu bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya dalam rangkaian, dan kita bisa melihat di sini simbolnya itu seperti ini. Selanjutnya, mengenai sumber arus atau current source, di sini ada dua juga. Yang pertama itu sumber arus bebas, yaitu sumber arus yang besar arusnya dan tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya dalam rangkaian, yang disimbolkan seperti ini. Yang kedua itu sumber arus tak bebas, ialah sumber arus yang arusnya itu besarannya bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya dalam rangkaian, yang disimbolkan seperti ini. Selanjutnya, mengenai elemen pasif. Yang pertama itu di dalam elemen pasif terdapat resistor yang disimbolkan dengan R. Sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar atau resistansi, di mana resistor itu mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri. Jadi nilainya itu tergantung dari bahan pembuatnya atau bahan dari resistor itu. Panjang dari resistor itu sendiri dan luas penampang dari resistor itu sendiri. Secara matematis disimbolkan dengan IR sama dengan PA, di mana P sama dengan hambatan jenis, I sama dengan panjang dari resistor, dan A sama dengan luas penampang satuan dari resistor. Yang kedua itu kapasitor, yang disimbolkan dengan huruf C besar. Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi, di mana kapasitor ini mempunyai fungsi untuk membatasi arus direct current atau DC yang mengalir pada kapasitor tersebut, dan dapat pula menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Yang ketiga itu induktor atau induktansi atau lilitan atau kumparan, di mana dia disimbolkan dengan huruf L besar.
Ini gambaran induktor ya, jadi bentuknya itu seperti lilitan, ada yang bermacam-macam, ada yang inti udara, ada yang coil SMD, ada coil IF, ada inti ferrit, ada trafo, dan ada toroid. Ini seringkali juga disebut sebagai induktasi, lilitan, kumparan, atau belitan. Pada induktor ini mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mengenai tegangan antar dua titik A dan B digambarkan dengan satu anak panah seperti pada gambar di bawah ini, di mana VAB menunjukkan besar potensial relatif titik A terhadap titik B. Yang kedua itu tegangan yang dipakai pada tegangan drop atau jatuh, di mana ia akan bernilai positif bila kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang ketiga itu setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan dengan potensial terminal lainnya. Yang keempat, bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan atau voltmeter, di mana sumber tegangan itu disimbolkan dengan RD sama dengan 0, voltmeter RD sama dengan tak terhingga, di mana voltmeter ini dipasang paralel pada komponen yang akan diukur dengan tujuan supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Yang kelima itu membedakan antara sumber arus dan pengukur arus atau amperemeter sumber arus, di mana amperemeter ini dipasang seri pada komponen yang akan diukur dengan tujuan supaya tegangan pada amperemeter itu sama dengan 0. Perlu kita ingat bahwa rangkaian paralel itu adalah pembagi arus dan rangkaian seri itu adalah pembagi tegangan. Yang keenam, rangkaian hubung singkat atau short circuit yang memiliki sifat VAB selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus I yang mengalir padanya. Yang terakhir itu mengenai rangkaian terbuka atau open circuit yang memiliki sifat arus selalu sama dengan 0 yang tergantung pada tegangan A ke B. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan singkat atau penjelasan singkat mengenai materi pada pertemuan keempat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.